Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kenapa manusia percaya adanya Tuhan? Kenapa? Kenapa manusia itu harus percaya Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu ada? Lalu kalau Tuhan itu ada, kenapa ketika terjadi peperangan, ya mungkin saja ada orang yang meninggal, tapi dia tidak bersalah, masih bayi, sudah meninggal. Terus ketika perang, ya tidak ada pertolongan, Tuhan kemana? Bahkan yang lebih parahnya lagi, ya pernah terjadi di Indonesia perang agama, ya perang bermotif agama karena menyebarkan agama terjadi perang. Hampir ya bayangkan 200.000 nyawa melayang. Karena apa? Hanya karena penyebaran agama. Bahkan konflik antar umat beragama di Konoha juga pernah terjadi kok. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan membiarkan ini semuanya? Apakah Tuhan itu di atas santuy-santuy gitu dan lain sebagainya? Tapi disclaimer on-nya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak percaya Tuhan. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya membongkar persepsi manusia atau kenapa Tuhan itu harus ada dari sudut pandang antropologi. Ya, channel ini ya khusus bahas tentang yang berbau antropologi. Apa tuh antropologi? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia secara holistik, ya. Artinya secara luas, ya baik budaya, tradisi, ya dan lain sebagainya. Jadi saya akan bahas fokus di channel ini tentang antropologi. Oke, langsung saja, mari kita coba. Kenapa manusia itu percaya adanya Tuhan secara antropologi, ya, bukan secara agama ataupun secara manusiawi, bukan seperti itu ya. Ini khusus secara antropologi ya, karena bahas apakah Tuhan itu ada atau tidak di Konoha itu sangat sensitif ya. Jadi kenapa warga Konoha itu percaya adanya Tuhan? Salah satu alasan yang paling masuk akal berdasarkan antropologi itu adalah karena manusia itu eh, selalu mencari jawaban atas kematian. Jadi gini guys ya, secara tidak langsung manusia itu maksa gitu. Warga Konoha itu maksa setelah kematian itu ada kehidupan. Padahal ini tidak terbukti secara ilmiah. Apakah kehidupan setelah kematian itu ada datanya? Nggak ada. Apakah ini bisa dibuktikan secara sains? Apakah ini bisa dibuktikan? Nggak bisa. Kalau misalnya ada yang bantah, kan nggak semua hal bisa dibuktikan secara sains dan sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan, dari miliaran orang yang hidup di dunia ini meninggal, tapi tidak ada satupun, bayangkan, satupun 0, sekian persen sekalipun yang bersaksi bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk tidak percaya dengan surga neraka, ya, bukan itu tujuan saya, tapi saya bahas dari segi antropologi. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya imannya setipis tisu, tidak kuat dengan realita maka skip saja video ini, nggak jadi masalah. Jadi alasan selanjutnya, misalnya kenapa warga Konoha itu percaya adanya Tuhan. Alasan selanjutnya karena menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab, seperti misalnya fenomena alam, ya. Fenomena alam itu seperti kenapa terjadi petir, kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi angin puting beliung dan lain sebagainya. Ya mungkin sekarang ini sudah terjawab ya, tapi zaman dulu ya, zaman animisme dulu ya, waktu nenek moyang kita itu uh, menyembah yang namanya leluhur, mereka nggak bisa menemukan jawaban itu, kenapa terjadi gempa dan sebagainya. Mungkin sekarang bisa kita temukan ya, gempa terjadi karena apa? Pergeseran lempeng bumi ya. Tapi zaman dulu nggak bisa dijawab guys. Kemudian ya kalau di zaman sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab, seperti misalnya galaksi, misalnya metaverse, alam semesta. Ya, ada pertanyaan tentang alam semesta yang nggak bisa dijawab. Di manakah ujung daripada alam semesta ini? Belum ada yang bisa menemukan. Sehingga apa? Sehingga lahirlah yang namanya agama atau Tuhan. Ya, pendeknya kita menyebut dengan nama Tuhan. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Jadi garis bawah ya, secara tidak langsung
agama atau Tuhan itu muncul karena apa? Karena bisa saja karena ketidaktahuan kita. Contoh misalnya, kenapa zaman dulu percaya bahwa gempa itu diciptakan oleh dewa gempa misalnya, atau petir terjadi karena dewa petir? Kenapa? Karena zaman dulu itu belum ada yang nama teknologi. Ya udah, daripada kita pusing-pusing, kita sebut saja yang menciptakan petir itu dewa petir. Ya, kalau zaman sekarang misalnya, kalau misalnya ada yang bertanya, masa lu nggak percaya Tuhan? Kalau lu nggak percaya Tuhan, terus ya siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan supernova misalnya? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Dan ujungnya di mana? Nah, ini pertanyaan kan belum dijawab. Mungkin saja ribuan tahun ke depan, misalnya tahun 3000, tahun 4000 misalnya. Ya, pertanyaan-pertanyaannya kan bisa dijawab, ya kan? Who know, ya kan? Karena sama halnya dengan ya zaman dulu misalnya, zaman sebelum Masehi ada pertanyaan, kenapa bisa terjadi gempa? Oh, itu karena dewa. Sama, pertanyaan itu sama. Zaman sekarang kalau kita bandingkan ya, kalau kita tanya sekarang, siapa yang menciptakan alam semesta? Ujungnya di mana? Yang nggak ada yang jawab, nggak ada yang bisa jawab. Bahkan sekelas Albert Einstein pun, ya Stephen Hawking sekalipun nggak bisa menjawab. Mereka hanya menerka-nerka. Karena apa? Karena belum ada penelitian yang pasti tentang itu. Belum teliti, sama seperti zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada penelitian tentang siapa yang menciptakan petir, siapa yang menciptakan gempa dan sebagainya. Belum ada penelitian. Ya udah, sebut saja namanya dewa. Zaman sekarang juga seperti itu. Ya udah, sebut saja namanya Tuhan daripada lu pusing-pusing. Itu ya secara antropologi ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa warga Konoha itu percaya akan Tuhan? Alasannya adalah karena rekat sosial. Jadi secara tidak langsung kita percaya dengan Tuhan itu, ini semacam perekat sosial. Orang yang percaya dengan Tuhan itu berkumpul, ya. Orang yang percaya dengan Tuhan itu berkumpul, kemudian orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu bisa aja berkumpul. Misalnya kaum agnostik berkumpul dengan kaum agnostik, ya kaum ateis berkumpul dengan kaum ateis, kaum yang percaya agama berkumpul dengan orang yang percaya agama, bisa aja seperti itu, ya. Sehingga apa? Sehingga muncullah yang namanya agama. Agama itu muncul apa? Karena kita berkomunitas, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, mustahil agama itu muncul kalau kita nggak percaya adanya Tuhan. Justru itu tonggak pertama. Kita sama-sama percaya adanya Tuhan, ya udah kita bentuk komunitas. Maka dibentuklah sebuah agama. Zaman dulu belum ada yang namanya agama. Zaman dulu itu ajaran. Ya. Agama itu kan muncul belakangan ini. Jadi pertama muncul itu adalah ajaran. Makanya muncul agama seperti ya agama yang ada di Konoha, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, agama Yahudi dan sebagainya. Ini muncul karena apa? Karena kita percaya yang namanya Tuhan. Ya. Dan ya mereka sama-sama percaya bahwa Tuhan mereka ini, ya Nabi mereka ini. Ya. Jadi semakin ini ya semakin terkotak-kotak sebenarnya. Kemudian ya yang saya perhatikan yang jadi permasalahan itu bisa saja ya, disclaimer on ya, saya bahas masalahnya dari sisi antropologi ya, bisa aja kita kurang maju, itu warga Konoha kurang maju karena apa? Karena memanfaatkan hal ini. Saya tidak menyalahkan agamanya ya, saya tidak menyalahkan Tuhan ya. Bisa saja warga Konoha itu nggak maju-maju karena hal ini. Kalau misalnya nih warga Konoha itu ya percaya akan Tuhan, bahkan ya menurut data, negara si paling religius di dunia itu adalah Konoha. Bahkan Konoha itu melebihi Arab Saudi. Warga Konoha itu sangat percaya yang namanya Tuhan. Tapi kelakuannya macam setan. Nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Karena di Konoha itu banyak penipu. Siapa di antara sahabat yang nonton video yang tidak pernah kena tipu? Pasti rata-rata pernah kena tipu kan. Itu artinya di Konoha itu banyak penipu. Jadi sebenarnya kita tuh bukan negara yang paling religius ya. Itu salah. Kita itu sebenarnya negara yang paling ritualistik ya, yang paling rajin melakukan ritual-ritual dan sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan di Konoha banyak memanfaatkan hal ini karena warga Konoha itu percaya adanya Tuhan, sehingga ya, mereka memanfaatkan itu. Mereka biasanya bersumpah, ya, saya bersumpah demi Tuhan, saya bukan pelakunya, padahal dia pelakunya. Jadi sengaja dimanfaatkan. Kemudian menggunakan atribut-atribut keagamaan untuk membodoh-bodohi manusia. Ya, jadi ateis yang sebenarnya itu orang seperti itu guys ya, yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya, kemudian minta-minta ya, berdasarkan agama.
banyak kok di Konoha seperti itu ya, minta-minta untuk bangun rumah ibadah, minta-minta di pinggir jalan dan sebagainya, memanfaatkan. Ada kok ya teman saya yang seperti itu ya. Temannya teman saya itu tahu bahwa ya minta-minta di jalan itu sebenarnya nggak bagus buat agama, tapi dilakukan untuk apa? Ya untuk kepentingan pribadinya. Ya. Padahal pembangunan rumah ibadahnya udah selesai ya. Tapi ada aja orang yang minta-minta di tengah jalan untuk pembangunan rumah ibadah dan duitnya masuk kemana? Ke kantong pribadi. Ya, itulah ateis yang sebenarnya. Di Konoha kan ya banyak orang yang mengatakan bahwa ateis itu tidak percaya Tuhan, memusuhi Tuhan. Enggak. Ateis itu bukan memusuhi Tuhan, tapi ateis percaya bahwa Tuhan itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu aja sih. Itu aja. Nggak memusuhi Tuhan. Bagaimana mungkin ateis memusuhi Tuhan kalau ateis itu nggak percaya Tuhan gitu misalnya. Kita nggak percaya misalnya nih ada nih gelas ini, kita nggak percaya ini ada misalnya. Terus bagaimana kita memusuhi sesuatu yang tidak ada? Bagaimana kita memusuhi gelas ini? Padahal gelas ini kan nggak ada misalnya. Anggap aja ini kosong gitu. Bagaimana kita memusuhi yang kosong? Itu logikanya. Tapi di Konoha kan gitu. Ya. Ateis dianggap memusuhi Tuhan, agnostik dianggap memusuhi Tuhan. Bukan. Ya, kalau kita nggak percaya bukan berarti kita memusuhi ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa persepsi semacam ini muncul? Ya karena di agama-agama tertentu di Konoha dia katakan bahwa ateis itu jahat, ateis itu memusuhi Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Padahal ateis yang sebenarnya itu adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Ada banyak kok di Konoha ya memanfaatkan hal ini untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Ya, dia bercerita tentang sorga dan neraka. Oh, nanti sorga itu seperti ini, bla bla bla. Padahal dia nggak pernah ke sorga. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan nggak jadi masalah, ya itu kan hal yang wajar di dalam agama. Karena sesuatu hal itu tidak harus dibuktikan secara ilmiah. Tapi menurut saya itu berlebihan ya. Kadang ya banyak orang karena terobsesi dengan sorga dan neraka itu ya, apalagi sorga ya, diiming-iming sorga, maka bisa aja dia melakukan yang namanya tindakan radikalisme. Radikalisme itu muncul karena apa? Karena iming-iming surga. Itu saja. Jangan mengatakan bahwa radikalisme itu karena Mama Rika, karena pihak ketiga, karena elit global, karena oligarki dan sebagainya. Jangan mengatakan seperti itu, menyalahkan pihak ketiga. Kalau misalnya ada orang yang radikal ya, ditawarin nih ya duit misalnya miliaran, lu mau nggak? Nah, kayak gini misalnya orang yang radikal ini. Mau nggak menghancurkan agama ini atau rumah ibadah ini, kamu mau nggak digaji? Orang yang radikal itu bisa aja memutuskan, saya nggak mau, agama tidak mengajarkan seperti itu. Kalau misalnya diiming-imingi dengan surga, diiming dengan surga, nah ini yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Tujuan agama itu sebenarnya biar nggak ngaco gitu ya, biar nggak ngacau. Tujuannya apa? Untuk penenang. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa setelah mati itu nggak ada kehidupan, maka akan banyak orang yang frustasi, stres, sehingga surga itu ada untuk obat penyenang sebenarnya. Ya, secara antropologi ya, bukan secara agama ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi ateis ataupun jadi agnostik, enggak. Itu sebenarnya obat penenang karena nggak ada satupun yang bisa membuktikan. Kita masih gambling ya tentang surga itu. Nggak ada orang yang pulang dari surga terus mengatakan, ternyata surga itu ada, bersaksi. Dari miliaran orang belum ada, ya, belum ada. Jadi justru hal-hal seperti ini yang bikin negara kita tidak maju. Terlalu berhalusinasi dengan surga. Kenapa negara kita tidak maju? Apakah ada hubungannya dengan agama? Sangat berhubungan. Ini yang jarang kita sadari. Ya, di Konoha itu prinsip agama tertentu di Konoha itu ada yang mengatakan nggak usah kamu mikirin dunia, ya. Nggak usah kamu mikirkan dunia, mikirkanlah akhirat, dan akhirat. Sehingga apa? Sehingga dia kerjanya asal-asalan. Ngapain sih ngejar dunia? Kerja mulu. Jangan mikirin dunia, santuy dong ya. Sebat dulu, santai-santai. Sehingga apa? Sehingga kita tertinggal dalam segala hal, segala bidang ya. Teknologi kita tertinggal, semua hal kita tertinggal. Iptek kita tertinggal. Ya. Karena apa? Karena prinsip tadi, nggak usah mikirin dunia. Pikirkan akhirat. Ya karena iptek itu nggak ditanya sama malaikat nanti di di surga. Nggak akan ditanya. Kamu harus fokus belajar agama. Padahal ya orang seperti ini adalah pemikiran yang sempit ya, yang minat bacanya rendah biasanya.
Biasanya yang saya perhatikan itu ya, ilmu iptek itu adalah ilmu agama. Kenapa saya mengatakan bahwa ilmu iptek itu ilmu agama? Karena dengan kita menemukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, seperti kamera, HP misalnya, itu semacam pahala kan? Untuk apa? Untuk nanti di akhirat, kalaupun akhirat itu ada. Itu semacam oh, pahala kita, ya. Sehingga ya hal-hal seperti ini jarang kita sadari. Ya, kalau secara tidak langsung ilmu iptek itu adalah ilmu akhirat ya, tanpa kita sadari. Cuman prinsip seperti ini kan kurang familiar di Konoha. Orang Konoha itu kan kalau nggak hitam putih gitu. Jadi nggak ada warna yang lain, nggak ada warna abu-abu dan lain sebagainya. Ya, nggak ada warna coklat, nggak warna merah, yang ada hitam dan putih. Dan ini yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, termasuk bangsa kita. Kenapa kita terpuruk? Bahkan dulu ya, Tan Malaka pernah mengatakan kita tidak akan bisa maju kalau budaya mistis tidak dihilangkan, budaya logika mistika. Jadi kadang saya berpikir gini guys ya, kenapa warga Konoha itu percaya hal mistis? Karena apa? Karena ini berdasarkan daripada kalau secara antropologi ya, karena uh, tradisi kita zaman dulu gitu ya. Kemungkinan karena faktor geografi, karena geografi Konoha itu kan banyak hutan gelap ya, sehingga apa? Sehingga manusia itu bisa aja berimajinasi. Sebenarnya hantu, hal-hal mistis dan sebagainya itu hanya faktor psikologi ya. Itu hanya ada di pikiran manusia, nggak terbukti secara ilmiah. Tapi warga Konoha percaya hal itu. Namun ya, kalau saya perhatikan ya secara antropologi, kenapa warga Konoha itu sangat percaya yang namanya Tuhan? Karena logika mistika. Ini ada hubungannya guys. Logika mistika itu kan sesuatu hal yang mempercayai yang tidak terbukti secara ilmiah seperti Tuhan misalnya dan sebagainya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya Tuhan ya, tapi ya biar kita sadar gitu. Sadar weh, sadar. Negara maju itu nggak ada yang namanya menganut budaya logika mistika, nggak ada, nggak ada. 10 negara maju di dunia ini adalah masyarakat yang realistis, ya, masyarakat yang rasional, logis, tidak terlalu percaya yang namanya logika mistika. Kalau misalnya ada yang bantah, ada banyak kok di Amerika dan sebagainya ya, atau di negara maju yang percaya tentang hantu dan sebagainya. Mereka biasanya menganggap itu cuma hiburan aja, tidak pada kehidupan nyata. Ya, walaupun negara maju itu percaya dengan hal-hal mistis, mungkin itu cuma 10% atau 20% ya, nggak sampai 90% seperti di Konoha. Konoha kan 90% masyarakatnya percaya tentang hal mistis kan. Ya, kenapa warga Konoha itu percaya hal mistis? Buktinya ya itu kita sangat ritualistik. Dalam beragama juga kita seperti itu, sangat ritualistik. Kita sangat ritualistik. Misalnya nih kita melakukan gerakan ini, ya, gerakan keagamaan, ya melakukan ibadah gerakan ini dan kita akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu kan namanya pertukaran ya, materialistik. Materialistik untuk apa? Untuk mendapatkan surga misalnya, mendapatkan imbalan, iming-iming. Ini namanya percaya hal-hal yang sangat ritual ya. Warga Konoha itu sebenarnya masyarakat yang sangat ritualistik ya, tanpa kita sadari. Jadi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya Tuhan ya, tapi harus kita sadari bahwa ya pemikiran logika mistika secara antropologi ya, kalau kita percaya suatu hal yang tidak masuk akal itu berdampak pada kemajuan suatu bangsa, sangat berdampak. Ya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang mereka percaya, rata-rata percaya dengan Tuhan, logika mistika dan sebagainya. Nggak ada. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kemajuan bangsa kita? IQ 78. Saya sangat percaya bahwa rata-rata IQ kita itu 78, bahkan di bawah daripada 78. Karena apa? Karena banyak kok warga Konoha yang buang sampah sembarangan, ya, yang tidak peduli dengan keluarga, kemudian banyak penipu. Itu kan orang-orang IQ 78 sebenarnya. Kemudian banyak hal-hal yang aneh yang tidak teredukasi di sosial media, mandi lumpur dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa warga Konoha itu IQ-nya 78. Apa bukti yang paling kuat? Warga Konoha itu IQ-nya 78. Yang viral di Konoha itu biasanya konten-konten yang tidak terdidik sebenarnya, gosip ya. Negara yang paling suka dengan gosip itu biasanya negara yang tidak terdidik biasanya. IQ 78 ya.
Kalau misalnya mengatakan, nggak pengaruh IQ untuk kemajuan suatu bangsa, coba sebutkan satu saja negara di dunia ini yang IQ 78 tapi maju. Nggak ada itu. Itu cuma menghibur diri gitu, bahwa kita itu nggak bodoh-bodoh amat, ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.